Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Raden Qasim, atau Raden Syarifuddin. Masyarakat lebih mengenalku dengan nama Sunan Derajat. Aku menghabiskan masa kecilku di Ampel Denta. Karena aku adalah putra dari Sunan Ampel. Dan aku bersaudara dengan Sunan Bonang. Aku juga salah satu anggota dari Dewan Wali Songo. Desa Derajat, Kecamatan Paciran Lamongan, adalah tempat aku menyebarkan Islam. Dan di sana aku mendirikan pesantren dalam Duor. Tempat ini adalah hadiah dari Kerajaan Demak. Dan oleh Raden Patah, aku diberi gelar Sunan Mayang Madu. Gelar itu diberikan sebagai penghargaan atas keberhasilanku menyebarkan agama Islam dan usahaku menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warga Derajat dan sekitarnya. Dalam penyebaranku, aku terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Aku berupaya mendahulukan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih aku tekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Aku juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang mocopat, yakni pangkur. Dan sisa-sisa gamelanku yang bernama Singo Mengkok, hingga kini masih ada. Untuk menghormati jasa-jasaku, sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan, dan juga untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalanku, pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Saat aku berdakwah di daerah Cirebon bersama Sunan Gunung Jati, lalu aku dinikahkan dengan Dewi Sufiah, putri dari Sunan Gunung Jati, dan dikaruniai anak bernama Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi dan Dewi Wuryan. Bagiku, pernikahan bisa menjadi sarana dakwah yang penting kala itu. Selain menikah dengan Dewi Sufiah, aku juga menikah dengan Nyai Kemuning dan Nyai Retno Ayu Chandrawati yang merupakan putri dari Raden Suryadilaga, seorang adipati di kawasan Kediri. Nyai Kemuning adalah putri dari Mbah Mayang Madu, yang merupakan seorang tetua desa Jelak. Mbah Mayang Madu adalah orang yang menolongku, saat aku terdampar dalam perjalanan dakwah, menuju pesisir Gresik. Dan salah satu ajaranku yang terkenal sampai sekarang adalah Catur Piwulang, atau 4 pelajaran, dan masih relevan jika digunakan sampai sekarang. Catur Piwulang, atau 4 pelajaran itu adalah: Kaping setunggal, menehono teken marang wong kang wuto. Artinya, berikanlah tongkat kepada orang buta. Maknanya adalah, berilah ilmu agar orang bisa menjadi pandai. Kaping kali, menehono mangan marang wong kang luwe. Artinya, berikanlah makan kepada orang yang lapar. Maknanya adalah, bersedekahlah, membantu masyarakat miskin, anak yatim. Kaping tigo, menehono busono marang wong kang wudo. Artinya, berikanlah baju kepada orang yang telanjang. Maknanya adalah, ajarkan etika, adab sopan santun, kesusilaan pada orang yang tidak punya malu. Kaping sekawan, menehono ngiyuk marang wong kang kudanan. Artinya, berikanlah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Maknanya adalah, beri perlindungan untuk orang yang menderita, yang teraniaya. Itulah sedikit tentang kisahku, dan aku pun dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran Tuban. Hingga kini, makamku masih ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kalian semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makamku. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Wallahu a'lam bishawab. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.